saya ulangi di sini. Jadi kenapa sih kok para ilmuwan kok menggunakan tikus sebagai objek penelitiannya? Jadi memang sebenarnya mamalia ini bisa loh kita pakai sebagai uji coba ya. Cuma sekali lagi ada banyak sekali mamalia yang dilindungi ya. Kemudian di samping itu tikus itu mudah sekali berkembang biak. Jadi kalaupun gagal mati, kemudian bisa menggunakan bisa membeli lagi ya, karena itu kan kalau dikembangbiakan kan langsung banyak ya. Cuma mungkin kalau kalian movie biasanya ada beberapa yang diuji cobakan di simpanse ya ataupun monyet ya, karena memang karakteristiknya lebih dekat ya. Itu pun kalau sudah benar-benar yakin 100% ya, dengan harapan sudah tidak menimbulkan gangguan ataupun nanti kematian pada si monyet tersebut ya. Jadi kalau sudah benar-benar yakin, sudah siap diluncurkan misalkan hasil penelitiannya, nah barulah diuji cobakan ke monyet ya, biasanya seperti itu. Nah, ini adalah antibodi monoklonal. Nah, sekarang kita lihat ini apa sih? Nah, ini namanya KO mice. Nah, jadi KO dari bahasa Inggris KO ya, KO mice. Jadi kalah ya, mice jamaknya daripada tikus ya. Jadi ini tikus gennya dilumpuhkan, dikalahkan, kemudian tinggal dimasukkan gen manusia. Nah, sekarang pertanyaannya kalau lihat gambar silakan dinyalakan mic-nya. Ini gambar apa? Yuk. Ada yang bisa menyebutkan ini gambar apa? Yuk. Silakan yang bisa jawab dinyalakan mic-nya. Kira-kira ini gambar apa ya yang ditanam pada si tikus? Yuk. Ada yang tahu gambarnya? Silakan. Itu gambar apa? Yuk. Nih, yang ditanam di sini nih gambar apa sih? Ayo. Di tikus ini di badannya. Yuk. Ada yang bisa menjawab? Ini loh, ini yang ditanam ini gambar apa ini? Nah. Ayo, masa nggak bisa dijawab, tinggal dilihat aja gambarnya. Ayo. Ini gambar apa? Telinga, Bu. Iya, betul sekali. Ini siapa yang jawab? Anissa. Anissa. Oke, ya betul. Ini gambarnya daun telinga. Ya. Jadi kalau misalkan nanti ada manusia yang kecelakaan, ranting telinganya hilang, tinggal ngambil dari sini aja ya. Ya, ini salah satu teknologi ya. Jadi KO mice. Nah, sekarang ada teknologi yang lain, rekayasa genetika yang lain, yaitu cloning. Nah, pastinya udah pernah dengar ya cloning ya. Mungkin kalau bahasa mudanya, mungkin kalau di tumbuhan itu kultur jaringan. Jadi ngambil bagian tubuhnya kemudian dikembangkan ya, sehingga hasilnya nanti sama persis dengan induknya. Nah, kalau pada hewan ataupun manusia itu namanya cloning. Cuma sekali lagi kita tuh punya etika ya. Jadi buat para ilmuwan itu sangat riskan sekali menggunakan gen ataupun DNA manusia sebagai penelitian ya. Kalau hewan sudah banyak, kalian bisa browsing sendiri. Hewan cloning itu banyak ya, ada yang babi, anjing dan lain sebagainya. Nah, tekniknya bagaimana sih? Jadi tekniknya ya, pada ini yang pertama kali itu adalah dilakukan eksperimennya pada domba, dan dombanya ini diberi nama Dolly ya, domba Dolly. Nah, ini sel telurnya, inti selnya dirusak ya, inti selnya dirusak ataupun diambil. Kemudian ini ada domba donor, ini dipilih yang bagus, kuat ya, domba donor. Kemudian sel kelenjar susunya diisolasi, kemudian tubuh dan membelah. Kemudian sel kelenjar susunya ini digabungkan ya dengan sel telur tadi. Nah, kemudian kalau sudah ini diimplantasikan atau ditanam di rahim domba inang. Nah, ya. Kemudian prosesnya nanti kalau sudah melahirkan, maka anaknya ini akan sama persis dengan domba donornya. Ya. Gennya ini akan sama persis dengan domba donornya. Apakah nanti tidak ada domba daripada si ibunya atau si domba inangnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sel telurnya sudah dirusak. Nah, seperti ini. Ini namanya cloning. Nah, hasilnya dia akan sama persis. Sehingga dulu kalau waktu kuliah itu dulu ada sempat guyonan ya. Duh, kalau misalkan mungkin kalian pernah dengar waktu zamannya Hitler ya, Nazi itu ya, banyak membunuh mereka yang yang dianggap tidak bibit unggul ya menurut si Hitler ya. Nah, jadi kalau misalkan mau menciptakan manusia dengan unggul ya, yang ganteng, rupawan, itu sempat ada guyonan. Ya udah tinggal Minho aja di cloning kan, katanya seperti itu ya. Tapi tidak seperti itu untuk manusia. Kita punya etika sendiri ya.
Jadi kalau kalian melihat movie kemudian ada hasil cloning, jadi dimaksud cloning ini hasilnya akan sama persis dengan induknya, seperti itu. Sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan. Nah, kemudian ada yang lain, ini adalah pada tanaman dengan menggunakan agrobakterium. Jadi plasmidnya dimasukkan ke dalam bakteri, kemudian sehingga sel tumbuhannya akan tumbuh pada jaringan tumbuhan dewasa. Kalau tadi kita sudah menjelaskan banyak aplikasi bioteknologi ya. Minggu yang lalu juga termasuk bioteknologi pangan seperti pada tape, tempe, itu kan banyak sekali ya manfaatnya untuk manusia ya. Roti ya. Ternyata tidak hanya memiliki manfaat tetapi juga banyak memiliki kerugian. Di antaranya dapat menyingkirkan plasma nutfah. Apa itu plasma nutfah? Yaitu suatu jenis makhluk hidup yang masih memiliki sifat asli. Jadi karena adanya bioteknologi ini jadinya akan tercipta makhluk hidup yang seperti buatan gitu ya. Jadi bahasa lainnya mungkin palsu ya. Jadi kalau ada tanaman transgenik, jagung itu hasil direkayasa DNA-nya ya. Contohnya seperti itu. Meskipun mungkin menghasilkan bibit unggul, tapi tidak semua manusia itu menyukainya. Ada yang jijik ya, menolak ya, ataupun memiliki alergi ya, atau bahkan juga bisa menimbulkan justru individu yang baru yang justru mengkhawatirkan ya, seperti itu. Dan juga pada produk makanan beralkohol juga memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia. Nah, sekarang saya punya gambar, silakan dilihat. Nah, ini gambar apa? Silakan, ini ada loh di buku paketnya. Yang bisa silakan dinyalakan mikrofonnya. Ini gambarnya apa? Yuk, silakan. Ada yang bisa menjawab? Ini gambar apa sih garis-garis ini? Yuk, silakan, ada yang bisa menjawab? Ini gambarnya apa sih garis-garis ini? Ini ada loh di buku paketnya, cuma saya tahu kalian pastinya nggak pernah baca buku paket ya. Pita DNA. Apa? Yuk, ada yang jawab apa yang ini gambarnya? Pita DNA. DNA ya, oke, betul sekali. Siapa namanya? Lutfiana Dia. Lutfiana, oke, betul ya. Ini adalah gambar daripada DNA. Jadi ketika kalian mendengar ada tes DNA, seperti apa sih? Jadi begini sistemnya ya. Jadi ini hasilnya yang diambil ya. Oke. Nah, ini adalah gambar daripada DNA. Jadi DNA emang betul seperti ini ya kalau dilihat hasilnya berupa garis-garis. Nah, sekarang saya punya kuis ya. Saya punya 2 studi kasus ya. Yang jelas ini nggak akan keluar di kurikulum kita ya. Tapi saya pikir nih penting buat informasi tambahan. Nah, kalian pastinya pernah lihat ya atau membaca cerita pembunuhan ya, detektif nih ya ceritanya. Nah, 3 orang pria telah dituduh melakukan pembunuhan. Nah, ini adalah datanya. Kemudian data analisis RFLP dari hasil tes darah dan darah pelaku yang ditemukan pada tempat kejadian pembunuhan digunakan untuk menentukan pria yang mana yang telah melakukan pembunuhan. Jadi ceritanya gini. Nah, di suatu tempat pembunuhan itu kan pastinya ditemukan darah. Nah, ternyata darahnya ketika diambil sampel DNA-nya ternyata ada 2. Yang pasti yang satu kan si korban, darah si korban. Nah, berarti satu sampel darah yang lain lagi berarti punya siapa? Pastinya punya si pelaku. Nah, diambillah tes DNA. Nah, ini adalah sampel DNA-nya. Kemudian pihak kepolisian tuh sudah sudah memiliki data, ada 3 tersangka. Ini ada ya, pria 1, pria 2, pria 3. Diambil tes DNA-nya. Nah, silakan kalian perhatikan baik-baik. Pertanyaannya, dari ketiga pria inikah manakah yang menjadi pelaku pembunuhan? Jadi kalau kalian penasaran gimana sih kerjanya? Pria 2. Oh, pria 2. Siapa yang jawab pria 2 ini? Siapa namanya? Jawab Citra Nurma. Citra Nurma. Oke, ada yang punya jawaban yang lain? Silahkan diperhatikan baik-baik ya. Ini sampel darah si pelaku. Ya, silahkan kalian hubungkan dengan sampel DNA-nya. Sampel DNA-nya si pelaku. Kalian hubungkan dengan sampel DNA pria 1, pria 2, dan pria 3.
Yuk diperhatikan baik-baik gambarnya. Ada yang punya lagi jawaban yang lain? Silahkan. Citra tadi menjawab pria 2 sebelum saya mulai menjawab. Oke, silakan. Ada yang punya jawaban yang lain? Oke, hanya siapa tadi? Citra saja yang menjawab. Ayo. Barusan 9C bisa jawab loh. Betul lagi. Ketiga pria tidak bersalah. Ketiga pria tidak bersalah. Siapa yang jawab ini? Kalista. Kalista. Oke, saya ini dulu. Saya kunci dulu. Tadi pria 2, ketiga pria tidak bersalah. Oke. Yang lainnya? Ada yang punya jawaban lain? Ada yang mau mencoba jawab pria 1 atau pria 3? Oke. Sudah? Oke, kita cek ya. Nah, ini ada yang mau jawab lagi. Yuk, silakan. Oh, tidak ya? Pria 3. Oh, pria 3. Siapa yang jawab pria 3 ini? Alicia. Alisa ya. Ada Anissa, ada Alisa ya. Ini Alisa ya. Ya, oke, kita cek ya sekarang sampel DNA-nya. Nah, ini ada garis 1 di atas. Pria 1 dan pria 2 punya ya. Pria 3 tidak punya. Berarti pria 3 bukan pelaku pembunuhan. Nah, jelas ya gambarnya. Nah, sekarang kita ada garis lagi di bawah. Pria 1 tidak punya. Nah, berarti juga bukan pelaku pembunuhan. Oke, jelas. Ada garis lagi. Oke, berarti tinggal satu-satunya pilihan pria 2 ya. Oke. Oh iya punya. Di sini juga ada. Oh iya punya. Di sini juga ada. Loh, ternyata tidak punya. Berarti apa jawabannya? Jawabannya adalah tidak ada tersangkanya. Ya, berarti betul ya jawabannya Kalista. Pertanyaannya menjebak ya. Nah, jadi karena tidak ada tersangkanya, maka polisinya harus mencari lagi ya. Nah, jadi bukan 3 pria yang dicurigai tadi. Oke, paham ya cara kerjanya? Nah, sekarang contoh kasus yang kedua. Nah, ini analisisnya berbeda dengan yang pertama ya. Oke. Jadi kalau di luar negeri kurikulumnya, kalau kalian suka browsing ya, cari buku materi sainsnya luar negeri itu kurikulum seperti apa, mereka nggak mungkin sampai apa namanya mendetail tentang tempe dan lain sebagainya. Mereka sudah suka dengan ini, apalagi nanti SMA kan banyak sekali studi kasus forensiknya mereka. Nah, analisis SNP dari 3 gen digunakan untuk menentukan ayah dari seorang bayi yang terlibat dalam sengketa kepemilikan anak. Jadi ini ceritanya ada ibu punya anak tapi nggak tahu siapa bapaknya. Nah, kalau di sini jarang ya terjadi, tapi kalau di luar negeri itu banyak ya. Nah, tapi si ibu ini punya 3 tersangka, ya, 3 pria yang nggak tahu dia pilih mana bapaknya, nggak tahu ya. Akhirnya yang diambil adalah DNA si ibu, DNA si anak, dan DNA ketiga pria tersebut. Nah, pertanyaannya, hati-hati ya, kalian lihat ya sampel DNA-nya. Siapakah dari ketiga pria ini yang menjadi ayahnya? Yo, silahkan. Pria 3, Bu. Pria 3, siapa nih yang jawab? Diva, Bu. Diva. Oke, ada yang punya jawaban lain? Oke, yuk, yang mana sih bapaknya si anak? Oke, yuk, yang mana bapaknya si anak kira-kira? Pria 2, Bu. Pria 2, siapa yang jawab? Pria 2? Pria Ayu. Pria Ayu. Oke, ada lagi yang punya jawaban yang lain? Silakan, ada yang punya jawaban yang lain? Oke. Yang mana sih bapaknya si anak tersebut? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Siapa yang jawab tidak ada? Citra Numa. Citra Nurma. Oke. Ada lagi? Oke. Oke, sekarang Bu Erin bahas ya. Nah, kasus yang kedua ini berbeda dengan kasus yang pertama. Kenapa? Karena ini DNA anak. Perlu diketahui bahwa DNA anak itu adalah gabungan dari DNA ibu dan ayah. Nah, oke
ya, sekarang kita lihat gambar DNA anaknya. Satu garis di sini. Oh, ibunya punya. Kira-kira bapaknya yang punya mana? Pria 3. Oke. Sekarang kita lihat garis di bawahnya. Anaknya punya, tapi ibunya nggak punya. Berarti logikanya dia ngambil dari DNA ayahnya. Ya, DNA ayahnya yang punya garis ini hanyalah pria 2 dan 3. Berarti pria 1 bukan bapaknya. Oke, kita coret ya dari tersangka. Sekarang kita lihat garis di bawahnya. Nah, pria 2 punya, pria 3 tidak punya. Oke ya. Garis lagi di bawahnya, pria 2 punya, pria 3 yang juga punya. Nah, sekarang dari kedua pria ini, pria 2 dan pria 3, yang mana sih yang jadi bapaknya? Dalam tes DNA, yang dipilih menjadi ayahnya adalah yang memiliki kecocokan paling besar. Itu kenapa kalau kalian melihat movie, hasil tes DNA-nya pasti akan tertulis ya 99% cocok. Artinya itu adalah anaknya. Nah, sekarang kalian lihat dari pria 2 dan pria 3 ini yang kecocokannya paling banyak dengan si anak pria berapa? Garisnya. Jawabannya adalah pria Pria 3. 3. Iya, betul sekali. Pria 3 garisnya semuanya 3. ada di anaknya. Jadi bapaknya yang mana? Pria 3 ya, jawabannya Diva betul. Oke, paham ya sampai sekarang? Ya, jadi kalau kalian ada tes DNA, jadi mereka akan mengambil, nah tes DNA ini bisa ngambil bagian apa saja ya dari tubuh kita, cuma biasanya paling mudah mereka pakai rambut ataupun kuku, atau juga bisa air liur, itu juga sudah bisa dipakai untuk tes DNA ya. Oke, jadi biasanya mereka hasilnya 99% cocok atau 99% tidak cocok. Jadi emang mengambil yang paling besar prosentasenya ya, kecocokannya. Oke, nah sekarang ada rekayasa buah tanpa biji. Jadi kalian sering kan pastinya beli buah tanpa biji, semangka tanpa biji, jeruk tanpa biji. Nah ini ada banyak sekali kesimpulan praduganya. Jadi bisa jadi karena dia kultur jaringan, jadi memang induknya itu tidak punya biji, kemudian kita ambil dan kita kembangkan, atau lewat bibit unggul. Tapi bisa juga dengan cara rekayasa genetika. Jadi gen bijinya kita hilangkan, kita potong di situ, sehingga hasilnya nanti menghasilkan buah tanpa biji. Oke, pertanyaan terakhir pada meeting kita pada siang hari ini. Silakan dilihat gambarnya. Mungkin kalau cari di internet ini tidak ada. Gambar ini saya dapatkan dari dosen saya. Ini adalah gambar chimera ya. Hasil perpaduan dari gen 3 makhluk hidup ya, dikembangkan, diperjualbelikan di Jerman. Oke ya. Pertanyaannya ya, kalian lihat gambarnya baik-baik, kira-kira lucu nggak ya? Ini jadi hewan peliharaan nih. Jadi nggak puas dengan hewan peliharaan yang ada, buat hewan peliharaan baru nih ya. Ya, pertanyaannya, gen makhluk apa sajakah yang digabungkan di sini? Ingat, 3 jenis gen di sini. Yuk, 3 jenis makhluk hidup. Oke, silakan. Oke, silakan yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Oke. Gen apakah di sini yang ada di sini? Yuk, 3 jenis makhluk hidup. Oke, ada yang bisa menjawab? Silakan. Ayo, bisa dilihat baik-baik aja gambarnya, udah ketahuan badannya, kakinya, kira-kira mirip apa sih, hewan apa sih? Manusia. Oke, 3 ya, nyebutin 3 ya. Oke, manusia. Anjing. Terus Manusia. Babi. babi, terus satu lagi Anjing. anjing. Oke, ini siapa yang jawab? Hasna. Hasna. Oke, ada yang punya jawaban lain? Saya kunci dulu. Oke, ada yang punya jawaban lain? Katanya Hasna tadi manusia, babi, anjing. Silakan. Oke, ada yang punya jawaban yang lain? Oke, sebelum saya menjawab, saya kunci dulu. Mungkin ada yang punya pendapat yang lain. Oke, sudah. Hasna,
Hasna, tadi kalau menyebutkan manusia, babi, anjing, manusianya di mana Hasna? Di kakinya itu, Bu. Di kakinya. Babinya di mananya? Kalau babinya di telinganya. Telinganya. Terus anjingnya? Di wajah. Ya, Wajahnya. wajah. Ya, oke, udah betul ya jawabannya Hasna. Ya, jadi betul sekali ya, ini gabungan 3 gen ya, manusia, babi, anjing. Dan memang gen ini akan lebih mudah dipertukarkan jika dalam satu klasifikasi. Ya, jadi sesama mamalia itu akan jauh lebih mudah. Ya, jadi kalau tumbuhan itu sama tumbuhan ya. Kemudian hewan pun juga sama ya. Jadi kalau ayam itu dengan apa itu akan jauh lebih mudah untuk menggabungkannya ya. Loh Bu, tadi kan dikatakan bahwa yang namanya manusia itu kan seharusnya tidak dimasukkan. Ya memang kode etisnya seperti itu. Tapi sekali lagi memang kita juga tidak bisa memaksakan ini ya, kehendak pada ini, dan biasanya itu adalah penelitian tersembunyi ya, seperti itu ya. Oke, sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Silahkan kalau mau ada pertanyaan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Materi kita sudah selesai untuk biotek, tapi kalau ulangan nanti materinya sederhana ya, cuma ya paling tentang pangan aja kok, dan mungkin sedikit peternakan. Nanti saya share video, nanti saya kasih pertanyaan di grup. Saya ingin tahu pendapat kalian, kira-kira itu rekayasa genetika apa tidak. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, Bu Erin akhiri meeting kita pada siang hari ini. Terima kasih kehadirannya. Semoga jadi anak soleh-soleha dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.